Satria Unggul Wicaksana selaku peneliti utama Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi UM Surabaya dalam program Dialektika TVMU mengatakan 3 strategi ideal dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan, penegakan hukum, dan pemulangan aset. Kita merujuk kepada strategi yang ideal dalam pemberantasan korupsi itu ada 3 langkah. Yang pertama pencegahan, yang kedua penegakan hukum, law enforcement, dan yang ketiga adalah return the asset atau pemulangan aset. Hal ini jelas tertuang dalam strategi pemberantasan korupsi yang ada di Konvensi PBB Anti Korupsi atau ANKEK, yang mana Indonesia telah meratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Jika kita betul-betul melaksanakan dengan baik, sebenarnya alam pikiran dalam pemberantasan korupsi kita akan sangat komprehensif karena pemberantasannya tidak hanya dalam konteks penegakan hukum tapi juga pencegahan dan pemulangan aset. Sebenarnya koruptor kita ini lebih takut bukan dihukum badan. Kalau berkaca di kasus Harvey Muiz ya Ya, misalkan, itu kayak sinetron ya atau dramaturgi, tapi mereka lebih takut kalau dimiskinkan seperti itu. betul. Nah, pemiskinan ini sebenarnya sudah ada alas hukumnya. Tinggal sejauh mana komitmen ya atau strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum kita. Kenapa pemerintah? Karena KPK ya, kejaksaan, kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi itu semua berada di bawah tanggung jawab presiden. Baik. Ketika presiden kemudian memiliki komitmen pemberantasan korupsi, seharusnya itu harus equal atau linear ya, yang dilakukan oleh organisasi di bawahnya. KPK mempunyai kewenangan itu karena Undang-Undang 19 tahun 2019. Tentu sebenarnya ini yang kemudian menjadi kekurangan. Mungkin kalau kita mau men-challenge apa yang menjadi strategi Pak Presiden Prabowo ke depan, salah satu langkah yang paling tepat adalah mengembalikan kewenangan KPK sebagai lembaga independen. Baik. Itu saja langkah paling cepat saya rasa.